Baik, saya jelaskan. Waridatu salah satu aksami. Murtad atau biasa kita katakan dengan keluar dari agama Islam, ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, i'tiqadatun, murtad yang bersifat keyakinan. Kemudian wa af'alun, murtad yang disebabkan oleh perbuatan. Yang terakhir, wa aqwalun, murtad yang disebabkan karena mengucapkan sesuatu. Jadi kita harus menjaga agar supaya semua perbuatan kita ini tidak sampai mengeluarkan kita dari agama Islam. Baik, saya jelaskan. Fa minal awwali asyaku fillahi au fi rasulihi awil qur'ani awil yaumil akhir. Yang pertama, murtad yang bersifat keyakinan. Jadi kita bisa jadi orang yang murtad kalau sampai kita ragu kepada Allah. Jadi kita sebagai umat muslim tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Kita harus yakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau memposisikan makhluk sama seperti Allah. Ini juga tidak boleh. Kemudian fi rasulihi, kita ragu kepada utusan-utusan Allah. Rasul Allah yang wajib kita ketahui ini ada 25, yakni dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ke-25 Nabi ini harus kita yakini benar adanya mereka semua utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus tahu, bahkan hafal ke-25 Nabi ini, tapi tidak perlu urut, bebas. Mau dari awal, dari tengah, dari akhir, atau sebaliknya, ini nggak apa-apa. Yang penting kita wajib mengetahui ke-25 Rasul Allah. Awil Qur'ani, kita juga bisa dikatakan murtad jika kita sampai ragu kepada kitab Al-Quran. Ini bukan hanya Al-Quran ya, tapi semua kitabnya Allah yang asli, dari mulai kitab Zabur, Injil, Taurat, terutama Al-Quran. Tentunya Al-Quran ini merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab Allah terdahulu. Awil yaumil akhiri, awil jannati, awil nari. Dan juga kita tidak diperbolehkan ragu dengan hari akhir. Ini bahkan semua agama dari mulai Islam, kemudian Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya, ini semuanya meyakini bahwasanya hari akhir itu ada. Kenapa? Karena mereka semua itu meyakini di dunia ini tidak adil. Ada kalanya orang bejat, rezekinya gampang. Ada kalanya orang biasa-biasa saja, tapi rezekinya sulit. Ada juga orang yang mungkin bisa dikatakan ahli ibadah, rezekinya sangat-sangat sulit, bahkan dikatakan miskin. Dan juga ini merupakan tamparan untuk orang-orang ateis. Artinya bagaimana? Orang ateis ini kalau ditanya mengenai kehidupan setelah kematian, mereka kan tidak percaya. Tapi mereka tidak bisa menjawab dengan pertanyaan, bagaimana nanti orang-orang yang korupsi besok di hari kelak. Berarti ini merupakan kehidupan yang tidak adil. Artinya apa? Besok ketika hari kiamat, kita semua akan diadili oleh Zat yang Maha Adil. Tapi orang ateis ini tidak mengerti tentang kehidupan setelah kematian, karena mereka tidak meyakininya. Ini keyakinan yang sangat tolol, bukan tolol, super tolol. Awil jannati awil nari awil thawabi awil iqabi. Kita juga tidak diperbolehkan ragu dengan surga, kemudian ragu dengan neraka, ragu dengan pahala, kemudian ragu dengan siksa. Awil taqoda fakta sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati. Kemudian kita tidak diperbolehkan ragu terhadap sifat-sifatnya Allah,
Yakni kalau dalam puji-pujian orang-orang kampung itu biasanya ada tuh, Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalima. Ini sifat 20 ini kita tidak diperbolehkan ragu dengan sifat-sifat ini. Satu saja sifat-sifat Allah dikurangi, kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak mampu, seumpama Allah tidak punya kuasa, atau Allah tidak memiliki sifat ilmu dan lain-lain. Jadi keyakinan semacam itu bisa menjadikan kita keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Au-nasabah jelaskan. Murtad ini ada 3 bagian. Yang dinamakan murtad adalah sesuatu yang menjerumuskan kita keluar. Sesuatu yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Baik, saya jelaskan. Yang dinamakan. Baik, saya jelaskan. Waridatu salah satu aksami. Murtad atau biasa kita katakan dengan keluar dari agama Islam. Ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, i'tiqadatun, murtad yang bersifat keyakinan. Kemudian wa af'alun, murtad yang disebabkan oleh perbuatan. Yang terakhir, wa aqwalun, murtad yang disebabkan karena mengucapkan sesuatu. Jadi kita harus menjaga agar supaya semua perbuatan kita ini tidak sampai mengeluarkan kita dari agama Islam. Baik, saya jelaskan. Fa minal awwali asyaku fillahi au fi rasulihi awil qur'ani awil yaumil akhir. Yang pertama, murtad yang bersifat keyakinan. Jadi kita bisa jadi orang yang murtad kalau sampai kita ragu kepada Allah. Jadi kita sebagai umat muslim tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Kita harus yakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau memposisikan makhluk sama seperti Allah. Ini juga tidak boleh. Kemudian au fi rasulihi. Kita ragu kepada utusan-utusan Allah. Rasul Allah yang wajib kita ketahui ini ada 25, yakni dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ke-25 Nabi ini harus kita yakini benar adanya mereka semua utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita harus tahu, bahkan hafal ke-25 Nabi ini, tapi tidak perlu urut, bebas. Mau dari awal, dari tengah, dari akhir, atau sebaliknya, ini nggak apa-apa. Yang penting kita wajib mengetahui ke-25 Rasul Allah. Awil Qur'ani, kita juga bisa dikatakan murtad jika kita sampai ragu kepada kitab Al-Quran. Ini bukan hanya Al-Quran ya, tapi semua kitabnya Allah yang asli, dari mulai kitab Zabur, Injil, Taurat, terutama Al-Quran. Tentunya Al-Quran ini merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab Allah terdahulu. Awil yaumil akhiri, awil jannati, awil nari. Dan juga kita tidak diperbolehkan ragu dengan hari akhir. Ini bahkan semua agama dari mulai Islam, kemudian Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya, ini semuanya meyakini bahwasanya hari akhir itu ada. Kenapa? Karena mereka semua itu meyakini di dunia ini tidak adil. Ada kalanya orang bejat, rezekinya gampang. Ada kalanya orang biasa-biasa saja, tapi rezekinya sulit. Ada juga orang yang
mungkin bisa dikatakan ahli ibadah, rezekinya sangat-sangat sulit, bahkan dikatakan miskin. Dan juga ini merupakan tamparan untuk orang-orang ateis. Artinya bagaimana? Orang ateis ini kalau ditanya mengenai kehidupan setelah kematian, mereka kan tidak percaya. Tapi mereka tidak bisa menjawab dengan pertanyaan bagaimana nanti orang-orang yang korupsi besok di hari kelak. Berarti ini merupakan kehidupan yang tidak adil. Artinya apa? Besok ketika hari kiamat, kita semua akan diadili oleh Zat yang Maha Adil. Tapi orang ateis ini tidak mengerti tentang kehidupan setelah kematian. Karena mereka tidak meyakininya. Ini keyakinan yang sangat tolol. Bukan tolol, super tolol. Awil jannati awil nari, awil thawabi awil iqabi. Kita juga tidak diperbolehkan ragu dengan surga. Kemudian ragu dengan neraka, ragu dengan pahala, kemudian ragu dengan siksa. Awi takoda fakta sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati. Kemudian kita tidak diperbolehkan ragu terhadap sifat-sifatnya Allah. Yakni kalau dalam puji-pujian orang-orang kampung itu biasanya ada tuh Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalima. Ini sifat 20 ini kita tidak diperbolehkan ragu dengan sifat-sifat ini. Satu saja sifat-sifat Allah dikurangi, kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak mampu, seumpama Allah tidak punya kuasa, atau Allah tidak memiliki sifat ilmu, dan lain-lain. Jadi keyakinan semacam itu bisa menjadikan kita keluar dari agama